Halo semuanya, saya Rawati Tiarma Indamunte, NPM 18106310504140, kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait proses inovasi pendidikan untuk memenuhi mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Munandar, MPD. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu, unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Selanjutnya, yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Yang pertama yaitu faktor kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini mempengaruhi proses inovasi pendidikan, yaitu adanya pentingnya inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, sistem pendidikan, pengelolaan dan pengawasan. Selanjutnya, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Di sini yaitu karena kata proses itu mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tertentu terjadi perubahan. Nah, beberapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi yang satu dengan yang lain, tergantung pada kesertaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Nah, dalam setiap inovasi itu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan lainnya. Di sini itu ciri pokoknya itu karena dimulai adanya ketidaktentuan atau ketidakpastian tentang sesuatu inovasi. Nah, karena adanya ketidaktentuan dan ketidakpastian, karenanya akan ada perubahan pada setiap inovasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Selanjutnya, Jaltman Duncan Holbach 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap, yaitu tahap permulaan initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan, yaitu pada tahap permulaan dan tahap implementasi. Yang pertama, tahap implementasi. Yang pertama tahap permulaan atau initiation stage. Ada 3 tahap yang diperlukan pada tahap ini. Yang pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Sebelum inovasi dapat diterima calon penerima, harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Nah, dalam proses kebutuhan inovasi ini ada yang harus diperhatikan, yaitu mana yang dulu tahu dan sadar ada inovasi atau mana yang merasa butuh inovasi. Langkah yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dari sini menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan penting untuk menimbulkan
motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Ada dua dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu pertama, sikap terbuka terhadap inovasi itu. Yang kedua, memiliki persepsi tentang potensi inovasi. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Nah, pada langkah ini segala informasi tentang potensi inovasi itu dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Yang kedua, pada tahap implementasi atau implementation stage, ada dua langkah. Yang pertama, langkah awal permulaan implementasi. Pada langkah ini dicoba untuk menerapkan sebagian inovasi. Misalnya contohnya dekan yang memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dalam perkuliahan, maka awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat satu mata kuliah sebelum nanti berlaku untuk semua mata kuliah. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, jika penerapan awalnya sudah berhasil, maka para anggota telah mengetahui atau memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya. Maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungan dari inovasi tersebut. Sekian jawaban saya terhadap tugas kedua individu ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.